Mohon. Nanti kalau kau tafsir orang, dibilang Tuhanmu jomblo. Apa kau terima? Kan tidak. Gak laku-laku dibilang orang. Pak Pendeta, beda. Der. Apa Ya boleh diam dulu lah, aduh. Dari. Ya bicara. Dari. Janganlah dipamerkan kalau botol, Der. Gimana, Yang, silakan. Gini Pak Pendeta, ada yang sedikit yang mengganjal ini ya. Terkait dengan Yohanes 1 ayat 1 ini Pak Pendeta. Ya. Itu kan Yohanes 1 ayat 1, pada mulanya adalah firman, ya kan? Betul kan Pak Pendeta? Iya, betul. Jadi pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Jadi ceritanya itu berarti sebelum ada Allah duluan firman itu Pak ya? Bersama-sama, bukan duluan. Bersama-sama itu datangnya bersamaan gitu loh. Sama dengan orang lahir, suaranya kan sama dia datang. Weh, katanya. Kalau suaranya belakangan, tentu dia ambil dulu suaranya di mana. Berarti firman itu bersama-sama dengan Allah. Pak Pendeta baru dia nangis. Kenapa? Kalau orang lahir, bayinya nongol dulu baru suaranya, setelah itu dia nangis. Bukan suaranya. Tapi suara itu kan sudah di dalam diri dia, bukan diambil dari luar. Sudah ada dalamnya. Kalau nggak ada di dalamnya, artinya bisu. Pada mulanya adalah firman. Firman itu adalah usia. Nah itu dia Pak Pendeta, pada mulanya adalah firman, kan gitu. Berarti sebelum adanya sesuatu ini yang ada, baik apa alam semesta raya, apa yang lain-lain segalanya, berarti firman duluan Pak ya? Bukan, itu merujuk kepada, ini kan menceritakan Yesus itu siapa. Yohanes 1 ayat 1 itu full bicara tentang Yesus itu siapa. Maka dibilangnya Yesus itu pada mulanya adalah firman. Karena kalimat berikutnya, dia bersama-sama dengan Bapa firman itu. Artinya tidak bisa kita definisikan, wah firman itulah lebih dahulu dari Bapa. Tidak, karena kata di sana ada bersama-sama. Enggak, belum kelar menurut saya nih Pak. Pada mulanya, berarti kan kalau kita bilang pada mulanya, berarti kan dari hal segala itu ada mulanya kan gitu. Ya, berarti pada mulanya penciptaan langit dan bumi, kan dibilang pada mulanya adalah firman. Ini kan ayat ini bercerita tentang kedatangan Yesus. Ayat 1 sampai terakhir itu, Yohanes 1, berbicara tentang kedatangan Yesus. Maka dijelaskan pada mulanya Yesus itu adalah firman. Paham ya? Ya gini Pak Pendeta, pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Berarti ini kan bersama-sama. Nah, narasi keduanya itu bersama-sama itu. Kemana firman, ke situ Allah. Apakah ke situ Allah atau kemana Allah, ke situ firman? Yang bersama-sama itu kan firman. Bukan Allah bersama firman. Firman yang bersama-sama dengan Allah. Jadi kemana Allah, ke situ firman. Kemana Allah, ke situ firman. Bukan kemana firman, ke situ Allah. Enggak gitu. Ya, pelan-pelan kita baca lagi, ya kan? Firman itu bersama-sama dengan Allah. Kan berarti bersama-sama ini. Pak Pendeta. Ya, bersama-sama firman itu ya. Thomas. Nah, berarti kan gini Pak Pendeta bersama-sama dengan Thomas, betul nggak? Contoh, gini aja. Saya bersama-sama dengan kamu. Artinya kemana kamu, saya ada di situ. Tapi tidak ada perintah atau kalimat, kamu bersama-sama dengan saya. Nggak ada, artinya kemana saya, kamu bisa aja nggak ikut. Tapi kemana kamu ada, aku pergi, gitu loh kira-kira. Nah, itu penjabarannya Pak Pendeta ya. Tapi kalau kita merujuk kepada ayat, kita kan nggak mau lari daripada ayat, kan gitu. Kalau firman bersama-sama dengan Allah, berarti kan sama-sama ini, Allah bersama-sama dengan firman. Oke, aku jelaskan. Jadi, firman itu bersama-sama dengan Allah, bukan Allah bersama-sama dengan firman ya. Itu nanti keliru terbolak-balik. Contoh, kita satu rumah. Kita saking akrabnya, kemana kau pergi, aku ke situ pergi. Kan begitu. Tetapi satu hari aku pergi duluan, kau nggak pergi duluan. Ya kau kan nggak ada kewajiban untuk ikut aku. Berarti paham, ya? Kalau di situ paham. Berarti kalau di situ berarti ada dua entitas ini ya.
Ada dua Nah, esensi. ya, kalau saya lebih tepatnya mengatakan dua materi. Firman itu sifatnya berupa pikiran Tuhan, isi misi Tuhan, atau gelombang suara. Karena dua itu, ada firman dalam Tuhan, ada firman yang sudah dikeluarkan Tuhan, diperintahkan Tuhan. Nah, itu ada dua. Berarti ada dua esensi. Ada roh di dalam badannya Yesus. Nggak ngerti kalian. Bentar, kok dua roh, Pak Pendeta? Siapa bilang dua roh? Mana ada aku bilang dua roh? Di dalam Yesus ada dua roh, betul. Kalau merujuk Yesus yang di bumi ya. Tolong bedakan. Kalau bicara Yesus, ada Yesus yang sebelum, sebentar lu, ada Yesus yang sebelum jadi manusia, ada Yesus yang sudah jadi manusia, dan ada Yesus yang sudah kembali kepada Bapa di sorga. Nah, yang kalian maksud Yesus yang ini, yang mana yang sebelum? Pendeta, saya boleh koreksi sedikit ya. Hasil konsili Chalcedon itu bicara tentang hipostasis, bukan tentang pneuma. Hipostasis dengan pneuma itu beda, Pak Pendeta. Tidak pernah bapak-bapak gereja mengatakan tentang pneuma atau roh, tapi tentang hipostasis, dari kata hipostasios, yaitu kodrat atau esensi atau hakikat. Jadi bukan dua roh, Pak Pendeta, tapi dua esensi atau dua substansi. Beda kan? Karena bapak gereja nggak pernah bicara tentang pneuma. Ya, kan sudah kujelaskan. Makanya ku tanya dulu kalian, Yesus yang mana? Yesus yang sebelum turun menjadi manusia, Yesus yang menjadi manusia, atau Yesus yang sudah kembali kepada Tuhan. Kalau Yesus sebelum manusia, itu namanya firman, bukan Yesus. Yesus itu adalah firman yang menjadi daging. Dan daging itu, anak manusia itu diberilah nama Yesus. Nah, setelah itu dia ada lagi Yesus yang naik ke surga. Jadi sebelumnya namanya firman. Pahami dulu. Jadi Pak Pendeta, saya ada pertanyaan. Sebentar. Jadi menurut pemahaman kalian pada saat di kejadian 18 itu yang datang bertemu dengan Abraham ini, yang manusia ini, itu gimana nih ceritanya gini? Kok lari? Oke. Kejadian 18 jelas dikatakan di situ itu adalah malaikat, ya, malaikat Tuhan. Tetapi karena malaikat ada yang Tuhan bawa itu adalah Tuhan yang datang ke dunia bertemu dengan Abraham. Yang mana yang baca ayat itu sampai habis, itu malaikat Tuhan. Makanya dengar dulu. Di dalam dunia saja, contoh, seorang kaisar memberikan sebuah titah berupa gulungan surat, maka dia pergi menghadap rakyat. Rakyat mengatakan bukan pasukan yang datang, tapi kaisar datang, katanya. Semuanya sujud. Baru dibukalah apa itu titah itu, dibacakan multimatum misalnya. Semua orang tunduk kepada bacaan itu. Apalagi Tuhan. Jadi Tuhan ketika mengutus malaikatnya, dia membawa perintah Tuhan, maka sering dikatakan Tuhan datang. Silakan. Oh, jadi menurut pernah nonton film kungfu ya? Menurut Bang Rudi itu yang datang itu malaikat ya, bukan Tuhan ya? Bukan. Tapi dipanggil Tuhan. Contoh film kungfu pernah dengar enggak? Nonton film-film Cina itu. Jadi ketika kaisar menyuruh orang. Bang Rudi, janganlah menarasikan kitab itu dengan film kungfu. Izin pamit ya. Bang Rudi, semua teman-teman. Itu contoh kaisar saja. Sebentar dulu. Kaisar saja dia menitahkan dibawa sebutir surat, dibawa kepada rakyatnya, dibacakan, kaisar datang katanya. Ya, itu kan melalui perdana melalui jenderal, melalui itu yang mengantarnya kan bukan Tuhan. Jangan ke jenderal, melalui pasukan pun bisa. Betul, jadi pasukan kan sama berarti, malaikat juga yang datang. Atau enggak, berarti analoginya gini Bang, Yesus dengan Allah itu enggak sama berarti. Kita ulang kembali, pada mulanya adalah firman. Ganti-gantian dong, mana yang mau ku dengar. Dan firman itu adalah Allah, berarti yang turun ke dunia ini Tuhan berarti Pak ya, Yesus ini Tuhan Pak ya. Nah, mengenai Yesus yang di bumi kan sudah mengingatkan. Yesus yang di bumi ada dua. Yohanes 1 ayat 1 mengatakan dia adalah Tuhan. Yohanes 1 ayat 14 mengatakan dia adalah manusia. Itu aja, titik, nggak ada lagi jadi yang lain. On off. Ya, silakan kamu mau bilang on off, silakan. Tuhan kan maha punya kuasa. Loh, jadi kenapa ketawa? Bukan pendeta nggak ketawa, cuma kan bingung kami. Kan di Yohanes 1 ayat tadi pada mulanya adalah firman, ini udah jelas loh Pak Pendeta. Pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah.
berarti itu adalah Tuhan. Yesus itu adalah perwujudan Allah. Ya, Benar sebentar. Wajar kalian bingung karena Tuhan kami bukan batu. Andai kata Tuhan kami batu, tidak perlu kami menjelaskan susah payah, gampang aja. Dia batu, dia tidak bisa makan, tidak bisa minum, tidak bisa ke sana, tidak bisa kemari. Mana ayatnya, Pak? Diam dulu lah, gantian aku menceritakan. Makanya kalian bingung itu wajar karena Tuhan kami adalah Tuhan sesungguhnya Tuhan bingung itu yang Bapak. sulit dipikirkan oleh Gunung manusia. Batu juga. Kalau kami Tuhan udah orang jelas Batu di kan. sini, Pak, pada mulanya ada Tuhan Gunung firman. Batu juga. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Itu berarti kan Tuhan. Bapak yang buat bingung. Saya nggak buat bingung. Oke. Kadang jadi Tuhan, Sekarang kadang siapa? jadi manusia. Tunggu dulu. Sebentar. Ini jelas loh Sekarang ayatnya, yang Pak. bicara siapa namanya ini? Saya dia. Oke, namanya Diar. Ah, Diar, aku Diar. bilang, aku kan tidak melihat wajahmu. Yang ku dengarkan suaramu. Kenapa aku panggil Diar? Karena suaramu itu bersama-sama dengan kau. Iya, Andai kata, iya. Firman itu kan sudah masuk ke dalam tubuh dagingnya Yesus. Berarti kan Tuhan. Semasa seperti saya ini sebuah daging. Kalau saya nggak punya roh, mati saya. ya, aku jelaskan. di Tidak dalam bisa kau tubuhnya bilang Yesus Yesus ada itu dua roh. sebentar. Tidak bisa kau bilang Yesus itu Tuhan tok. Itu kalau Tuhan tok itu merujuk kepada Yohanes 1 ayat 1. Iya. Manusianya juga harus kau sebut. Berarti memang Karena Yohanes 1 ayat 4, aduh gantian dong. Gimana sih? Udah ya, silakan. Silakan. Oke, kita kembali ke apa? Ya, Bapak muter-muter, Pada Pak. mulanya adalah firman, ya kan? Firman pelan-pelan nih. Firman bersama-sama dengan Allah. Ya, firman itu Pendeta Yusa bersama-sama Thomas kaget. Apakah di sini dua esensi atau dua orang gitu loh? Itu maksudnya gitu Pak. Kalau Pak Pendeta. perumpamaan Bapak Thomas dengan Yusa nggak pas. Karena Bapak Yusa terpisah dengan Thomas. Yang cocok itu adalah Pendeta Yusa, suaranya bersama-sama Yusa. Maka suara Yusa dipanggillah Yusa. berarti Itu kan yang ada cocok. dua esensi, ada dua roh di dalam tubuhnya Yesus ini. Iya. Oh, Kan sudah aku bilang dari kemarin. Di dalam tubuh Yesus yang manusia itu ada dua roh. Pertama Ada dua roh roh. manusianya, kemanusiaannya, Yohanes 1 ayat 14. Yang kedua adalah roh Tuhan, Yohanes 1 ayat 1. Jadi penjelasan Pak Pendeta ini ada dua roh, saudara-saudara. Bahwa di dalam diri Yesus itu ada Mungkin dua tepatnya bukan. roh. Kalau kita Maksudnya kan punya Bang sama Thomas satu itu gini loh, Pak roh. Pendeta. Antara firman dengan Bapa itu kan entitas yang berbeda, benar nggak Pak? Iya, itu kan udah aku bilang dari kemarin. Ya, kalau kalian merujuk entitas, maka ada dikatakan bentuk dari Allah itu bukanlah gelombang suara. Bentuk dari gelombang suara itu bukanlah Roh Kudus. Materinya berbeda-beda itu. Tapi Mungkin ketiganya maksudnya Bang Thomas menyatu gini, di dalam bentar, keesaan bentar. Tuhan. Karena udah sepakat ya ada dua esensi ya bisa dalam pertama adalah kedua adalah logos atau yang disebut hulogos ya sang firman. Hulogos ini Tuhan juga nggak kalau menurut kepercayaan Bapak? Ya, sang firman ini Tuhan juga dengan catatan bersama-sama dengan Bapa. Karena Alkitab itu bukan Tuhan. Karena firman Tuhan di dalam buku bersama-sama kertas. Maka dia dikatakan Alkitab. Jadi jangan diartikan bedakan logos dengan rema, Pak ya. Bedakan logos dengan rema. Jadi Yang Pak nggak Pendeta, lucu, teman. mohon maaf Pak Pendeta, saya bertanya Pak Pendeta. Assalamualaikum Yang menjadi korban di tiang salib itu bukan Tuhan. Aduh, Itu Ya, adalah jelas. Yesus. kok lompat-lompat ini belum kelar kok udah lompat-lompat ini. Mohon teman-teman Biar yang menjelaskan Islam bertanyanya ini dulu bahwa diperkuat. di dalam dirinya Yesus itu ada dua roh, satu Tuhan, Aduh, Bapa Allah, satu. Ya udah, Tadi kan Pak lanjut, Pendeta bilang lanjut. seperti itu. Memang iya. Oh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. biar memperjelaskan berarti yang meninggal menjadi korban di atas tiang salib itu adalah Waalaikumsalam. kedaging roh satunya, roh manusianya.
bukan Ya. Tuhan Bapa Allah. Betul. Oh. Karena roh Bapa itu sudah keluar. Eloi, Eloi, laba sama tani katanya. Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku katanya. Sudah keluar lebih dahulu. Tapi saya minta tolong Pak, di mana ayatnya bahwa pernah Bapa roh ini, roh Allah ini, roh Bapa ini pernah mengaku sebagai Tuhan di dunia? Apa dia tidak pernah? Loh, Ada ayatnya. kan Yesus kan Bapa sendiri mengatakan, aku adalah roh. Makanya Allah itu adalah roh. Kan ada ayatnya. Gimana sih? Ya kan ada dua esensi, ada dua roh di dalam tubuhnya Yesus ini Pak. Yang saya Ya. pertanyakan, kalau dia waktu dia meninggal menjadi korban di atas tiang salib itu, berarti kan itu kan adalah Yesus manusianya, roh satunya, roh Yesus yang asli, bukan roh Bapa. Betul. Kan. Roh Bapa Kan sudah makanya naik Zakaria langit. 12 ayat 1 kan ada. Bahwa roh Makanya manusia dia itu bilang Elai kan, tolong aku, kata dia kan. Berarti Tuhan yang bukan Bapa tolong. pergi. Bukan tolong. Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Ya iya itulah minta tolong intinya. Kenapa kau Mana ada meninggalkan minta aku kan tolong katanya itu? kan. Mana ada minta tolong? Aduh, kalian Kan- ini juga kalian Sama sekali, pelipir-pelipir. Elai Bukan. katanya kan. Gini, Kenapa gini, kau meninggalkan aku katanya kan. Ya kembali ke tema, belum kelar. Yang saya tanyakan, ya kan, firman itu bersama-sama dengan Allah. Bagaimana penjabaran Pak Pendeta? Apakah di sini ada dua entitas ataupun dua esensi gitu loh? Ya, dua kan esensi. sudah kujelaskan, bukan dua, Dijelaskan, tiga. Pak Thomas. Satu badan Yesus itu ada dua roh, satu roh Bapa, kata Pak Pendeta. Benar Pak Pendeta? Satu roh Yesus. Iya. Tuh penjelasannya. Makanya tadi saya bilang yang meninggal di tiang salib itu roh Tuhan, apa kedua-duanya meninggal di dalam itu? Bukan, kata Pak Pendeta. Roh Allah sudah naik ke atas, yang disitulah tinggal rohnya Yesus, roh kedagingannya. Makanya dia menyerit, Elai, mengapa kau meninggalkan aku? Katanya kan berarti kan minta tolong. Bukan Kenapa minta nggak tolong itu. tolong? Der. Kau Itu kan jangan esensi bernarasi kau itu. gitulah. Loh, saya nggak bernarasi. Itu narasi kau. Kita Bukan minta berdiskusi yang enak aja, Der ya. Kalau kau mau main kayak gitu, ku tantang. Gitunya. Tapi kalau mau diskusi enak, ayo. Tanya Imrus bagaimana aku menjawab dia. Nggak ada narasi buruk. Betul nggak Bang Imrus? Ya. Maksudnya berdiskusinya enak, ada manfaat, Bang. Silakan. Ya, betul. Ya iya, Silakan, gimana silakan. lagi? Itu bermanfaat lah. Pak Pendeta Enggak, sendiri tak nggak bermanfaat. bicara, Enggak Pak. ada minta tolong Kamu situ, nyalain bro. saya, kamu nantang saya, oke. Oke, tunjukkan saya di mana di situ dikatakan minta tolong. Tunjukkan, Loh, silakan. sama aja saya bilang. Tidak ada. Kenapa kau Dia meninggalkan aku? bertanya kenapa engkau tinggalkan aku, Nah, bukan iya, dibilang sama aja kan tolong. tolong itu. Apa bedanya? Mana ada dibilang tolong? Bodoh kali kau, Der. Mana ada kata mengapa engkau meninggalkan aku, bukan berarti aku minta tolong. Aku hanya bertanya, kenapa lu tinggalin? Bang Rudi. Amankan itu, Bang. Bentar lah, aman lah. Sama siapa sih saya? Hah? Sampai batas. Sama siapa sih saya ini Amankan ngomong? itu. Gua Nabirong. Hah? Nabirong. Oh, Kristen kan? Iyalah. Nah, Nggak mungkin lah gua punya batu. Gini. Kalau gua ngomong kayak gini sama gua sejauh-jauh ya, gua ngomong sama istri gua. Ya kan? Woi, dek, sini dulu, dek. Ya kan? Kenapa kau tinggalin aku? Sedangkan saya di sini lagi terluka. Apa nggak saya minta tolong? Tidak, hanya ditanya kenapa kau tinggalkan Itu aku. istilahnya, kau nggak Lah kau ngerti bilang istilah. tidak bisa dalam itu. Sekarang kalau ku bikin kayak gitu kepada agamamu, kau terima tidak? Lah itu Panas. kan ada Panas. tafsirannya. Itu agamamu, kau kan tinggal nafsir sendiri. Ya kan? Kalau aku hadis ada tafsirannya. Hah? Satu sebentar dong. Oh, Nabi Rong. Aku bilang tadi, misalnya aku bilang istri aku kan. Lamu Nah, laki-laki istri aku, bukan. aku terjatuh. Istri aku ini Der. Dia Kalau aku laki-laki bukan. Aku ngomong, oh Der. ini Der. Oke. Kenapa Berarti kau meninggalkan aku? berarti begini. Kalau kita berasumsi gini, diam dulu lah, Kalau santai lah. di bawah, apa Santai kamu tolong itu? lah. Santai lah gini, Der. Ketika dibilang
Allah bilang tidak Al-An'am 101, aku tidak bisa punya anak karena tidak punya istri. Artinya bisa kita bilang Allahmu laki-laki. Mungkin. Nah, kau pun tidak ngerti. Berarti artinya Allahmu laki-laki. Minta tolong. Tidak, Allahmu laki-laki bukan dengan kan ku pakai cara pikirmu. Kan ku pakai cara pikirmu. Kan tafsir saja. Nah, kau jangan menafsirkan punya orang lain. Tolong, sama saja minta tolong. Kata Kalau tidak bisa, berarti Allahmu laki-laki. Enggak minta tolong, cuma Berarti kalau kau mengatakan berarti Allahmu laki-laki, Den. Kok Allahmu laki-laki, Bisa Den? diem gak Yang sih? punya Allah. laki-laki itu siapa? Apa ada ayat Laki-laki. bahwa dia laki-laki? Astaga. Kembali ke topik. Kembali ke tema. Makanya jangan menafsirkan, tanyakan saja yang benar. Satu-satu. Saya itu kan memikir, saya itu istilahnya itu sahabat aja minta tolong ya kan. Nggak bisa, Der. Bahasa Indonesia Nanti dibilang bisa. Tuhanmu jomblo kan nggak mungkin. Jadi Itu nggak kan bisa. iya, Jadi nggak sudah, bisa. sudah. Jadi Oke, ceritanya nggak, oke, Ella, stop, Ella, kenapa teman-teman. kau Bang meninggalkan Der, itu Bang Der, cuma Bang. cuma teriak Bang Nabila, doang. Keras Nabila, sekali kau, Der. Malu Bang tahu Der, Bang Der, dengan Bang Der, orang. santai. Oke, Jadi Bang Rudi, dia, dia duduk Pak Pendeta. berlutut itu. Kita kembali ke Di tema ya. mute dulu lah si Bukannya Der minta itu. tolong. Dia Mute nggak dulu, malu. mute dulu. Memohon. Oke, Bang Der, santai Bang, santai. Abang daku santai. Oke, yang itu kita cut dulu, kita komain dulu ya. Kita mau mengkelarkan Yohanes 1 ayat 1 dulu. Oke, berarti di situ firman bersama-sama dengan Allah. Firman itu adalah Allah, itu penegasan Bang Pak Pendeta ya. Ya, betul. Penegasannya firman itu adalah Allah. Berarti kita sepakat juga Allah itu adalah firman. Sepakat tidak? Enggak, beda itu. Oh, beda. Contoh, karena firman bersama-sama dengan kitab suci, dengan kertas namanya kitab suci. Dia harus bersama-sama baru Allah dia. Firman bersama Allah, maka dia Allah. Kalau tidak bersama Allah, dia enggak Allah. Contoh kitab Enggak suci. gini. Enggak gini masalahnya kan di situ firman itu adalah Allah. Ya kalau Di sini bersama. enggak bisa. Ya ini firman itu adalah Allah. Di sini nggak bisa kita bedakan firman yang mana, Allah yang mana, nggak bisa kita bedakan di sini. Bisa dong. Contoh ku bilang suaramu yang keluar dari dalam dirimu itu kan bersama-sama dengan kau. Maka ku bilang Thomas. Enggak, itu Bang, itu analoginya keciptaan. Ini masalahnya pencipta Bang. Firman itu adalah Allah. Ini nggak bisa kita membedakan ini, Di Bang. dalam Kejadian 1 ayat 26, Tuhan menegaskan, kalau ingin mengetahui aku, lihat saja manusia. Karena manusia diciptakan serupa dan segambar. Jadi kalau bicara sekarang, Thomas, aku bilang, karena suaramu sedang bersama kau. Kalau ke situ larinya, itu lebih rancu lagi nanti, Bang. Tidak rancu. Karena serupa dan segambar itu kan yang laki aja, yang perempuan kemana? Apakah serupa juga kan tidak? Ini baca ayat 27:8. Serupa dan segambar. Bang Isak. Dia membedakan memohon dan tak tolong. Silakan. Gini Bang Isak. Sabarlah, Der. Bang Isak, gini Bang Isak. Sabar, Der. Kenapa kau meninggalkan Malu lah, Der. Der, kau malu itu kawan-kawanmu udah serius nanya. Sama kau nyerocok ya Mama. Kenapa kau meninggalkan aku? Malu lah, woi. Nanti kalau kau tafsir orang, dibilang Tuhanmu jomblo. Apa kau terima? Kan tidak. Gak laku-laku dibilang orang. Pendeta, beda. Der. Ya pokoknya diam dulu lah, aduh. Deri. Ya bicara. Deri. Janganlah dipamerkan kalau botol, Der. Apa bedanya memohon sama minta tolong? Aku memohon kepadamu untuk datang kemari. Apa? Enggak minta tolong itu. Mana kamu? Apa bedanya definisi dari kata memohon sama minta tolong? Halo. Ya, halo Bang, halo, siap Bang. Gini. Bang Yusak, aku mau nanya nih Bang Yusak.
kita kembalikan, kita ikutin dengan apa yang Bang Yusak sampaikan. Yaitu, enggak ada lagi Bang Yusak, udah berangkat, udah pergi Bang. Oh, Bang Yusak udah berangkat. Karena Bang Rudi ini dia diskusinya apa nggak tabrak-tabrakan gitu. Kalau cara diskusinya bagus. Cuma narasi aja kita pegang kan gitu biar dapat poin. Gini, Bang Nabirong. Bang Nabirong. Tes. Kawan-kawan, tes. Suaranya udah ada ya, udah kedengaran ya. Lucu kawan, saya yang di-kick. Saya nggak ngapa-ngapa. Oh tunggu lu, kamera aku terlalu ini. Yang ribut si Dery, yang di-kick aku, kan lawak-lawak kawan. Tapi ya sudahlah, itulah diskusi hari ini. Memang mereka ini nafsunya aja kuat ingin bertanya ya. Tapi ya puji Tuhan ada kawannya yang waras. Dia mengatakan bahwa Rudi ini kalau berdebat dia tidak bisa kacau-kacau karena teratur. Ya. Dan memang selayaknya begitu kawan berdiskusi. Ngapain kita keras-kerasan suara ya? Lucu dia tafsirkan Yesus minta tolong. Eloi, Eloi, lama sabachthani. Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Lantas dia bilang, wah Tuhan orang Kristen minta tolong. Mana ada minta tolong? Kan dia berkata, kenapa engkau meninggalkan aku? Itu kan bertanya, kalimat tanya. Kalau minta tolong, Bapa, tolonglah aku. Kan enggak ngerti. Namanya botol, tapi formalin jadi kekal ya. Jadi tambah botol. Inilah yang saya sering melihat orang ini kayak apa ya. Sampai kapanpun orang gak akan cerdas-cerdas. Makanya mereka selalu mengatakan kalau ada orang Kristen masuk agama mereka, dibilangnya cerdas, wajar. Karena itulah yang mereka rasakan. Bahwa mereka, kumpulan mereka goblok semua. Tapi setelah ada orang Kristen masuk ke mereka, mereka langsung merasakan, oh ini yang cerdas. Kan botol. Makanya datanglah si Birong tadi bilang apa? Jangan nanti surah 6:101 kami tafsirkan lain. Tuhanmu laki-laki katanya. Nyoros-nyoros saja dia kan memang begitu. Ya itu juga begitu. Karena di situ dikatakan istri, pasangan istri kan suami. Suami itu kan laki-laki. Belum lagi dibilang tidak punya istri. Bagaimana kalau orang tafsir bebas saya bilang. Jomblo dibilang Tuhan mau bilang. Gak laku-laku. Kan lawak kawan. Kalau mereka suka hatinya aja nafsir kita ingatkan. Tidak mau.